Aduh, coba aja aku tahu hal ini dari dulu. Pantesan usaha aku selama 3 tahun gagal karena aku nggak bisa bedain yang mana passion, yang mana purpose. Bahkan aku nggak tahu jelas purpose itu apa. Video ini memang tentang bagaimana cara kamu bisa menemukan tujuan hidup atau purpose kamu, tapi aku merasa penting untuk bahas pengalaman aku dan kenapa kita nggak boleh jadi budak passion. Please, habis kamu nonton video ini, jangan buat kesalahan sama kayak aku. Hey girlies, my name is Lizzie, online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas untuk kamu yang merasa ketinggalan. Kita ada banyak jawab pertanyaan. Apa benar kamu ketinggalan? Kenapa sih banyak di antara kita yang sering merasa ketinggalan? Kita ada bahas bahayanya kalau kamu anggap hidup ini sebagai kompetisi, dan tentunya apa yang harus kamu lakukan supaya kamu nggak merasa ketinggalan lagi. Tapi untuk video kali ini, kita akan bahas bagaimana cara kita bisa menemukan tujuan hidup atau purpose. Mungkin kamu bingung apa sih yang dimaksud jangan jadi budak passion yang aku sebut tadi? Emang kenapa kita harus punya purpose? Kalau hidup ya hidup aja gak sih? Emang purpose itu apaan? Kita juga akan bahas miskonsepsi yang ada mengenai purpose dan juga bagaimana cara kamu bisa menemukan purpose kamu. Sebagai pengingat, video ini adalah part 3 dari 7 di series aku 20s Glow Up, di mana kita akan bahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kehidupan di umur 20-an. Untuk kamu yang di umur 20-an dan merasa stuck, atau untuk kamu yang belum umur 20-an tapi merasa bingung dan takut, series ini untuk kamu. Dan tentunya, tips yang aku bagiin itu bukan asal aku comot dari ChatGPT, tapi ini berdasarkan praktek dan pengalaman aku sendiri. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, don't be passionate. Hal-hal yang akan aku sebut ini kebanyakan aku ambil dari buku yang berjudul Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Jujur aja pas buku ini bilang don't be passionate, aku tuh bingung. Dan jujur aja aku cukup skeptis. Tapi pas aku baca bukunya, baru klik di aku, ternyata tuh masuk akal banget. Aku sangat rekomen kamu baca buku ini karena ini beneran nampar. Buku ini bukan hanya sekedar motivasi atau kata-kata manis, tapi beneran tamparan yang keras banget buat aku. Kamu pernah mikir gak sih, kalau yang menahan kamu untuk berkembang adalah justru passion kamu sendiri? Malah sering terjadi pada banyak di antara kita yang gagal karena passion, termasuk aku. Seringkali, passion dijadikan sebagai substitusi disiplin, tanggung jawab, dan kegigihan. Nih ya, asal munculnya passion itu bisa baik atau positif. Tapi, orang yang disetir oleh passion bisa aja kasih tahu ke kamu secara detail mereka tuh mau jadi orang yang seperti apa. Sukses bagi mereka itu seperti apa. Mereka bisa aja secara detail kasih tahu ke kamu langkah-langkah yang mereka mau ambil untuk mencapai kesuksesan itu apa. Mereka bisa kasih tahu ke kamu itu semua dan bisa aja mereka udah mulai gerak. Tapi yang mereka nggak bisa tunjukkan adalah progres. Mungkin kamu bertanya-tanya, loh gimana ceritanya orang yang udah tahu semua itu udah sibuk tapi nggak mencapai apa-apa? Disitulah aku baru tahu dari buku ini yang namanya Passion Paradox. Menurut buku ini, passion adalah penghambat mental. Passion yang menumpulkan fungsi kognitif kritis kamu. Aku nggak mau kerjain itu kan bukan passion aku. Aku nggak mau belajar keuangan, karena itu bukan passion aku. Mau sampai kapan kamu jadi budak passion? Ini alasan kenapa usaha aku selama 3 tahun gagal. Dulu, passion aku adalah gambar. Udah dari kecil aku serius belajar gambar. Ya otomatis, aku mau jadi ilustrator yang sukses. Rencana aku adalah, aku harus tingkatin kualitas gambar aku bikin gambar aku terkenal di Instagram, terus aku kerja freelance, ambil komisi komersial. Aku bisa lebih detail lagi kasih tahu ke kamu rencana aku dulu. Selama 3 tahun, aku sibuk ngepost gambar, nge-host event kayak giveaway dan kolaborasi, tapi hasilnya zonk. Kenapa? Ya karena passion paradox. Passion paradox bikin ilusi seakan-akan aku udah kerja keras, udah sibuk ngelakuin semua hal yang aku bisa. Tapi realitanya hasilnya zonk. Aku stuck di siklus yang sama terus. Post Instagram, host event. Post Instagram, host event. Gitu-gitu terus. Aku jadi menghiraukan apa yang seharusnya aku lakuin. Seharusnya effort aku itu di belajar marketing. Bagaimana aku bisa menarik perhatian calon pembeli. Aku dulu searogan itu dan mikir, aku nggak mau belajar marketing. Aku nggak mau pelajarin target pasar. Ngapain? Kan passion aku di gambar, bukan marketing. Alhasil, aku bukannya menarik perhatian calon pembeli, tapi aku malah menarik perhatian seniman lain. Makanya hasilnya zonk karena aku jadi budak passion. Fungsi kognitif kritis aku jadi menumpul. Karena yang aku pikirin gambar adalah passion aku. Passion, 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 passion. Jangan sampai kamu hilang peluang karena kamu mikir itu bukan passion kamu. Lebih parahnya lagi, jangan sampai kamu ninggalin tanggung jawab kamu supaya kamu bisa membabi buta ikutin passion kamu itu. Di hidup ini, kita punya sesuatu yang namanya tanggung jawab. Contoh nih,
Aku sangat suka main game. Sampai game itu udah kayak addiction atau kecanduan yang gak sehat. Ya, aku bisa bilang game adalah passion aku. Aku dari dulu suka berandai-andai. Bagaimana kalau misalnya aku jadi streamer game kayak Windah Basudara. Nah, kalau aku jadi budak passion, aku akan meninggalkan semua tanggung jawab aku, semua bisnis aku berhentiin untuk aku jadi streamer main game. Aku tinggalin semua itu. Aku bukannya bilang aku nggak boleh jadi streamer game loh. Hanya saja aku punya tanggung jawab yang harus aku penuhi dulu. Aku punya tanggung jawab ke bisnis aku, bagaimana aku bisa mengembangkan bisnis aku. Aku punya tanggung jawab ke keluarga aku, bagaimana aku bisa jadi anak yang sukses dan mempensiunkan kedua orang tua aku. Aku memperbolehkan diri untuk main game kok. Hanya saja fokus aku bukan di situ. Fokus aku adalah di tujuan hidup aku, di purpose aku. Dan kedepannya ketika aku udah memenuhi purpose aku atau udah mencapai financial freedom, bolehlah aku jadi streamer game. Ini udah aku pernah bahas di salah satu video aku yang berjudul 5 saran self-development populer yang aku gak setujui. Kamu gak bisa milih ngelakuin kerjaan yang kamu suka aja, tapi kamu sangat bisa belajar untuk menyukai apa yang kamu kerjakan. Disiplin itu membosankan, kerja keras membosankan, belajar itu juga membosankan, apalagi delay gratification itu juga membosankan. Bahkan kalau kamu kerja di bidang passion kamu pun, pasti kamu harus ngelakuin kerjaan yang membosankan. Tapi justru di fase bosan inilah kamu bisa menciptakan kesuksesan asal kamu konsisten berkembang. Kamulah yang harus pinter-pinter bikin pekerjaan membosankan ini menjadi seru. Gak semuanya harus tentang passion. Jadi aku tanya ke kamu sekali lagi, sampai kapan kamu mau jadi budak passion? Itulah mengapa kamu harus punya purpose. Apa itu purpose? Purpose itu seperti alasan mengapa kamu lakukan hal yang kamu lakukan. Suatu energi yang mendorong kamu untuk tetap berjuang walaupun situasinya lagi susah, atau sesuatu yang begitu berharga di hati kamu. Contohnya, aku harus mulai personal branding karena aku mau mengembangkan bisnis aku dan memenuhi tanggung jawab aku. Contoh lagi, aku mau jadi content creator self-development supaya aku bisa membantu orang lain sama ketika orang lain membantu aku. Ketika aku lagi di titik rendah, Cici dan orang tua aku yang kasih aku dukungan. Aku awal mula nonton konten self-development karena aku merasa diriku aneh. Dulu aku menganggap apa yang aku rasakan itu nggak normal. Tapi ketika aku nonton konten Tom Core, Wizard List, dan lain-lain, aku baru sadar ternyata perasaan aku valid dan aku sangat bisa memperbaiki diri. Sekarang aku berada di posisi yang lebih baik, so I want to give back to the people with what I learned. Aku mau memberi kembali kepada orang lain dengan hal-hal yang aku pelajari. Itu purpose aku. Purpose kamu gak harus sesuatu yang besar dan dramatis. Kamu gak harus punya visi dan misi yang bisa mengubah dunia. Purpose kamu bisa aja sesuatu yang simple dan personal. Mungkin kamu mau bantu orang lain untuk lebih bisa mengerti dirinya. Mungkin kamu mau bikin sesuatu yang indah dan berarti untuk kamu. Atau mungkin sesimpel kamu mau bangun hidupmu supaya kamu merasa bebas. Gak harus yang dramatis kok. Pentingnya tujuan hidup atau purpose. Kenapa sih purpose itu penting? Kenapa aku jadiin video ini sebagai salah satu topik di series 20 School Up aku? Di umur 20-an, kamu akan menjadi orang yang lebih mandiri. Dan kadang bukan karena kamu mau jadi mandiri, tapi karena kamu harus jadi mandiri. Inilah di umur dimana kamu lebih punya kebebasan untuk memilih, dan keputusan yang kamu ambil juga punya dampak yang lebih signifikan. Pasti ada aja momen-momen dimana kamu bingung mau ngapain di hidup kamu yang hanya sekali ini. Pasti ada momen di mana kau bingung mau mulai dari mana. Dan disitulah purpose akan memandu kamu. Contohnya, di saat aku bingung mau mulai dari mana, aku balik lagi ke purpose aku. Bagaimana supaya aku bisa mengembangkan bisnis aku? Bagaimana supaya aku bisa bantu orang yang punya masalah yang sama kayak aku dulu? Jadi keputusan dan aksi yang aku ambil itu punya tujuan dan lebih berarti. Bukan hanya sekedar rutinitas pekerjaan yang aku ulangi berkali-kali tanpa mikir. Beda dengan passion yang kamu hanya kerjain karena kamu suka aja atau karena kamu lagi ada motivasi aja. Miskonsepsi mengenai purpose. Jangan salah, purpose kamu nggak hanya harus ada satu dan selama-lamanya. Bisa aja purpose kamu berubah seiring waktunya berjalan. Mungkin di umur 20-an purpose kamu A, terus tiba-tiba di umur 30-an purpose kamu B. Itu normal kok. Tentunya dirimu yang sekarang berbeda dong dengan dirimu yang 5 tahun lalu. Namanya juga hidup, pasti ada pengalaman baru, tantangan baru, dan kesempatan baru. Jangan salah paham juga, purpose itu bukan hanya mengenai karir. Purpose itu jauh lebih besar daripada karir kamu. Purpose ini tuh lebih ke dampak apa yang kamu mau punya. Apa yang mau kamu tunjukkan ke dunia. Aku ingetin lagi, purpose kamu gak harus sesuatu yang besar, dramatis, atau bisa mengubah dunia 180 derajat. Purpose kamu bisa sesimpel
sesimpel kayak menyebarkan positivity, membahagiakan keluarga, membangun keluarga yang baik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara kita bisa menemukan purpose. Untuk cara menemukan purpose, sebenarnya nggak ada cara yang plek-ketiplek bisa cocok untuk semua orang. Kalau aku pribadi, aku menemukan purpose aku berdasarkan nilai-nilai yang menurut aku paling penting. Purpose aku juga terbentuk dari pengalaman aku, seperti aku cerita sebelumnya. Dan kasus yang sama juga bisa terjadi ke kamu. Purpose kamu bisa terbentuk seiringnya kamu menjalani hidup. Namun, cara yang akan aku share ke kamu ini adalah cara yang banyak digunakan orang dan mungkin kamu pernah dengar, namanya adalah metode Ikigai. Di diagram Ikigai ini ada 4 lingkaran yang saling menimpa. 4 lingkaran ini terdiri dari apa yang kita suka lakukan, apa yang kita pintar lakukan, apa yang bisa kita dibayar untuk lakukan, dan apa yang dibutuhkan dunia ini. Daerah di mana keempat-empat lingkarannya saling menimpa itu adalah Ikigai kamu. Coba kamu tulis di jurnal atau ketik di HP kamu dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kamu sukai? Ini bisa aja hobi kamu atau pekerjaan kamu, apapun lah yang bikin kamu tuh lupa lihat waktu. Kedua, apa yang kamu pintar lakukan? Tulis aja skill atau talenta kamu lah. Ketiga, apa yang dunia ini butuhkan? Ini menurut kamu aja, apa masalah yang ada di dunia ini yang menggerakkan hati kamu? Keempat, apa yang kamu lakukan bisa dibayar? Contohnya kerjaan kamu, kerjaan sampingan, YouTube, TikTok, endorse, dan sebagainya. Kelima, aku mau kamu gambar diagram Ikigai ini dan kamu isi dengan poin-poinnya aja. Poin-poin dari jawaban kamu aja. Kamu cari, ada nggak elemen yang saling menimpa? Dari situ kamu bisa kira-kira apa yang mau kamu tunjukkan ke dunia ini. Ini buat sebagai gambaran aja. Terakhir, coba kita ubah gambaran ini menjadi satu pernyataan. Pernyataan yang personal untuk kamu, yang menggambarkan apa yang berarti untuk kamu. Contohnya, mungkin kamu mau jadi panduan untuk orang lain dengan cara yang kreatif. Mungkin kamu mau memecahkan suatu masalah supaya orang lain hidupnya lebih mudah. Atau mungkin kamu mau bikin suatu tempat atau komunitas di mana orang-orang bisa saling mendukung. Silahkan pikirin aja dulu, gak usah buru-buru. Dan ingat, kamu gak harus langsung tahu purpose kamu apa. Kalau kamu masih bingung, kamu gak aneh kok. Tenang aja, pasti kamu akan menemukan purpose kamu seiring berjalannya waktu. Kalau kamu udah nemu purpose kamu dan tiba-tiba purpose kamu berubah, ingat, itu juga nggak apa-apa. Sebelumnya udah aku ingetin, pasti ada aja pengalaman baru, tantangan baru, dan kesempatan baru. Jadi kamu nggak aneh kok. Kamu normal. Homework. Di setiap video, aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, ya aku mau suruh kamu untuk coba metode Ikigai tadi. Gak ada salahnya kamu coba dulu. Metode ini setidaknya bisa bantu kamu untuk lebih mengenal dirimu dan lebih terarah lah tujuan kamu kira-kira mau kemana. Ingat, video ini adalah part 3 dari 7 di series 20s Glow Up aku. Di part 4, kita akan menjawab pertanyaan yang sering banget ditanya oleh viewers aku. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang konsisten? Sabar dulu. Tips yang akan aku bagi tuh bukan hanya sekedar suruh kamu untuk jadi orang yang disiplin. Kita semua udah tau lah kalau kita tuh harus jadi orang yang disiplin. Anak TK juga udah tahu kali. Jadi tips yang akan aku bagi adalah tips yang jarang dibagi di mana-mana. Bisa dibilang ini adalah rahasia aku untuk jadi orang yang konsisten. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!